Oke, sebelum kita ke acara inti, kita masuk ke komersial tim video dari sponsor utama kita, yaitu Moxaware, yang akan diputar oleh tim kita. Dua cewek bagus ya. Orangnya Jawa Barat. Terima kasih untuk para sponsor. Saya bacakan untuk sponsornya, organizer@cabinadventure.id. Yang pertama ada Moxaware, produk dalam negeri sepatu outdoor berkualitas dengan harga ekonomis. Instagramnya @moxaware_official, YouTube Moxaware Official. Untuk yang kedua ada Pondok Lesehan Alaska, Jalan Raya Kulu, Karanganyar, Kajen. Untuk yang ketiga ada Kospinmu Karanganyar, Jalan Raya Karanganyar, Pekalongan. Untuk yang keempat ada RR Decoration, Rara Rustic Decoration. Slogan, because your moment is our priority. Menyediakan wedding planner, wedding party decor, engagement, office, Komplek UMKM Center nomor C5 Madukaran, Kedunguni, Pekalongan. Untuk yang kelima, ada Ayo Project _ menyediakan wedding foto, wedding video, pre-wedding yang berlokasikan di Negeri Pekalongan. Dan media partner @UPLM PA Unsut, @Wania Adventure, @Pendaki Semak-Semak, @Berita Pekalongan 1, @Outdoor Recruitment, dan @Explore Jateng. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan. Sesi webinar Seni Manajemen Ekspedisi Pendakian Gunung Aconcagua season pertama dengan narasumber Mas Putra Tria Atmaja. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Mas Putra. Nama Putra Tria Atmaja, nama panggilan Kang Putra, hobi berpetualang, alamat asal Forum BSD City Blok H19 RT 23 RW 12 Gaung Tasikmadu, email atmaja_putra@yahoo.com, Instagram Putra Adventure, WhatsApp 0878 3678 0746, Facebook Putra Tria Atmaja, pekerjaan founder Phoenix Adventure, Mountain Gate, Gardens Adventure, Community Development Manager. Pengalaman mountaineering untuk yang pertama, Sumiter Ekspedisi Gunung Aconcagua, Argentina, Amerika. Yang kedua ada Sumiter Ekspedisi 8 Gunung Jawa Tengah selama 1 minggu. Pengalaman organisasi untuk yang pertama Mahapala UNES, kedua SAR UNES, ketiga APJI. Pengalaman atlet pertama atlet orienteering, yang kedua atlet kebut gunung Menpora, yang ketiga ada atlet tim vertical running,
Yang keempat ada atlet Aconcagua. Dan yang kelima ada atlet 8 Gunung Jawa Tengah. Halo Mas Putra. Selamat sore Mas. Halo. Gimana Mas? Udah siap Mas? Siap. Oke. Suara saya kedengeran ya Mbak ya? Iya, jelas kok Mas. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Cek. Oke, terima kasih Mbak Nur ya. Mbak Nur, terima kasih untuk sebagai moderator kegiatan webinar. Mungkin PPT saya bisa di-share Mbak. Ini langsung saja Mbak ya. Oke, tadi sudah disampaikan si moderator Mbak Nur mengenai seni manajemen ekspedisi pendakian Gunung Aconcagua. Nanti untuk suara saya yang kurang jelas bisa langsung chat saja. Biar saya tahu kalau suara saya agak bermasalah nanti. Next, Mbak. Jadi nanti teman-teman di sini kita sharing-sharing saja tentang pendakian gunung, terutama tentang ekspedisi di luar negeri. Jadi nanti teman-teman yang perlu PowerPoint atau materi nanti bisa sama si Mas Sukma. Nah ini sebelum masuk ke materi utama, saya menjelaskan tentang pendakian gunung. Jadi pendakian gunung itu suatu perjalanan mulai dari hill walking sampai dengan ekspedisi pendakian ke puncak-puncak yang tinggi dan sulit hingga butuh waktu yang lama. Kegiatan petualang ini menawarkan keindahan alam, tetapi membutuhkan keterampilan, kekuatan serta daya juang yang tinggi. Jadi untuk menghadapi kegiatan petualang yang penuh tantangan, bahaya, dan risiko tinggi, seseorang harus betul-betul mempersiapkan dirinya seoptimal mungkin. Jadi nanti teman-teman, ini gambaran naik gunung. Ini baru hill walking di situ, jadi pendakian yang ibaratnya pendakian dasar di situ sebelum masuk ke pendakian ekspedisi. Jadi nanti teman-teman sebelum naik gunung, terutama kita bahas tentang ekspedisi ya, karena topiknya seni manajemen ekspedisi. Jadi sebelum masuk ke ekspedisi, teman-teman harus mempersiapkan diri dari segi fisik, materi maupun material di situ. Next, Mbak. Payah-payah bisa Korea tapi hasilnya ketok ikan. Mau tasnya masih nomor bahasanya. Enggak, next Mbak. Nah, sebelum masuk ke kegiatan, kita ada prakegiatan pendakian gunung. Nah, jadi kita mau melakukan ekspedisi ini. Kita melakukan ekspedisi, kita tentukan dulu mengenali gunung. Mau kita naik gunung kemana nih? Ke luar negeri, contohnya ke Aconcagua di situ. Kenali gunung Aconcagua seperti apa, ketinggiannya seperti apa, suhunya seperti apa di situ. Kalau sudah mengenali gunung, akan fisika gas dalam pembekalan logistik. Yang kelima, prediksi cuaca di situ. Dari segi prakegiatan di sini ada 5 poin. Nanti saya jabarkan dari poin 1 sampai poin 5. Yang penting teman-teman ini dasar ekspedisi atau kegiatan naik gunung di Indonesia ataupun nanti naik gunung di luar negeri seperti itu. Mungkin next Mbak. Nah ini persiapan poin yang pertama mengenali gunung. Nah kita tahu sendiri untuk ekspedisi itu kan membutuhkan fisik yang kuat dan kita juga mengenali gunung seperti apa dulu. Nah kita data dari nama gunung, lokasi, akses ke base camp itu seperti apa di situ. Setelah itu syarat naik gunung seperti apa sih? Mungkin kita kalau di luar negeri kita izin ke KBRI di situ. Nah, kita izin ke KBRI seperti apa, syarat-syaratnya mungkin di luar negeri beda dengan gunung-gunung di
di Indonesia seperti itu. Terus nama-nama pos, kalau di luar negeri kan jalur itu harus paham. Oh, ternyata dari base camp ke titik pos 1, pos 2, pos ketiga itu berapa jam, berapa hari di situ. Jadi kita tentukan. Jadi dari poin pertama harus mengenali gunung dulu. Terus yang keempat, lama pendakian, panjang jalur, kondisi trek di situ, ada istiadat setempat. Jadi ini poin pertama mengenai gunung. Jadi nanti teman-teman yang mau melakukan ekspedisi itu maupun balik lagi Mbak, melakukan ekspedisi di luar negeri maupun di dalam negeri, teman-teman harus mengenali gunung seperti itu. Jadi nggak langsung kita naik gunung, setelah itu foto, setelah itu turun, nah itu malah salah di situ. Jadi sebisa mungkin kenali gunung, nggak langsung ke sana. Apalagi kita melakukan ekspedisi. Seperti itu sih. Next, Mbak. Ya. Terus persiapan yang kedua itu dari fisik, mental, dan pengetahuan di situ. Nah, ini saya sedikit cerita mengenai fisik dan mental dan pengetahuan saya di pendakian di Gunung Argentina di Aconcagua di situ. Yang pertama, tenaga kelenturan otot di situ. Ini perlu nih, karena setelah kita memahami mengenali gunung, oh ternyata gunungnya tingginya 6.900 sekian di situ. Berarti kan fisik harus kuat di situ. Nah, itu harus belajar mengenai tenaga kelenturan otot di situ. Seperti apa sih? Mungkin push up, pull up, terus pull up, setelah itu jogging, fitness dari situ. Jadi kelenturan otot paling penting di situ. Terus kemampuan saat kadar oksigen rendah di situ. Nah, ini teman-teman harus merasakan kalau kadar oksigen rendah. Biasanya kalau latihan fisik di situ kita digenjot di berbagai gunung, terutama di gunung-gunung di Indonesia. Kalau kita naiknya gunung ketinggian 6.000, berarti kita naik gunung seenggaknya 1 hari naik gunung di Merbabu, atau kalau di Indonesia ya Merbabu, Jawa Tengah, Merbabu, Lawu, atau Semeru, ataupun di Slamet di situ, itu naik 1 hari, naik lagi, besoknya naik lagi. Itu mampu mengetahui kadar oksigen kita rendah apa enggaknya di situ. Terus teknik walking, scrambling, dan climbing gitu. Itu kan, oh ternyata di Aconcagua butuhnya cuma scrambling, nggak ada climbing di situ kayak Gunung Karo. Basic climbing. Kedua, paling kita belajar mengenai walking sama climbing di situ. Setelah itu baca peta, kompas, dan orientasi medan. Jadi teman-teman harus mengetahui, walaupun kita dipandu dengan guide di situ, seenggaknya kita paham mengenai penggunaan peta maupun kompas di situ. Terus belajar botani, geologi praktis di situ. Setelah itu teknik survival, walaupun di luar negeri pasti aman karena kita ada guide-nya di situ, tapi seenggaknya kita belajar mengenai survival di situ. Teknik pertolongan kecelakaan. Nah, ini apabila kita ada kecelakaan, berarti kita harus benar-benar survive dan paham mengenai pertolongan pertama itu seperti apa. Yang terakhir, tindakan ketika tersesat, stop, berhenti, berpikir, amati, dan rencanakan di situ. Jadi ini poin yang kedua, harus teman-teman pahami mengenai fisik, mental, dan pengetahuan sebelum melakukan pendakian. Next, Mbak. Ini untuk yang poin ketiga, persiapan tim dan bagi tugas. Nah, setelah mengetahui gunungnya seperti apa, setelah itu kita latihan. Sebelum mau berangkat, kita harus mempersiapkan tim dan bagi tugas di situ. Kalau ekspedisi seenggaknya 2 orang atau 3 orang lah. Kalau biasanya ekspedisi melakukan sendiri, jarang sih kita melakukan di situ, karena pendakian yang sesuai standar operasional di situ sebenarnya 3 orang, Pak. Teman-teman 3 orang di situ. 3 orang. Kenapa 3 orang? Apabila 1 orang ada kendala di lapangan, 1 orangnya itu menemani, 1 orangnya cari bantuan seperti itu. Makanya pendakian secara prosedur, secara operasional di situ 3 orang.
Nah, ini poin pertama mengenai persiapan tim dan bagi tugas di situ. Pertama mengurusi perizinan. Ngurusin perizinan di situ, teman-teman harus mengetahui kalau kita mau naik Gunung Aconcagua atau di luar negeri di situ, kita izinnya ke siapa sih? Nah, yang pertama kita soal ke KBRI karena di kedutaan luar negeri pastinya ada duta Indonesia di luar negeri di Argentina di situ. Kita izin di situ. Setelah itu nanti administrasi dibantu sama KBRI. Setelah itu kita cari guide atau porter tempat seperti itu. Terus transportasi dan akomodasi di situ. Kalau kita mau naik gunung, pastinya butuh transportasi akomodasi. Pertama di Aconcagua di situ pasti kita naik pesawat. Kita naik pesawat itu butuh berapa jam sih? Butuh berapa hari di situ? Dan naiknya pesawatnya pesawat apa sih? Ya sesuai budget kita sih. Kalau transportasi untuk ekspedisi di situ. Kalau budget kita sudah memenuhi, ya mungkin untuk transportasi lebih bagus lah. Setelah itu pendanaan. Nah, ini paling penting pendanaan. Jadi teman-teman sebelum membuat ekspedisi tentukan dulu kalau kita mau naik ke Gunung Aconcagua, berarti kita butuh dana berapa sih untuk melakukan dari pra kegiatan maupun ke pasca seperti itu. Terus yang keempat, dokumentasi. Nanti dibagi mengenai timnya, dokumentasi siapa di situ. Setelah itu peralatan yang perlu dilakukan apa saja, alat-alatnya yang perlu disiapkan apa saja seperti itu. Terus yang terakhir perbekalan atau logistik di situ. Jadi teman-teman dari persiapan tim dan bagi tugas dari 6 poin di sini teman-teman harus paham dari perizinan, transportasi, pendanaan, dokumentasi, peralatan maupun logistik seperti itu. Next. Nah, setelah itu poin keempat, peralatan dan pembekalan logistik. Nah, peralatan dan pembekalan logistik itu seperti apa sih? Nah, dari peralatan pribadi. Peralatan pribadi di situ mencukupi pakaian trekking, terus pakaian ganti. Ini dasar ya. Nanti untuk alat detailnya mungkin bisa next webinar berikutnya karena alat ekspedisi di Aconcagua banyak, apalagi alat pribadi maupun alat kelompok di situ. Ini sebagai dasarnya saja untuk melakukan pendakian ataupun ekspedisi. Jadi untuk pribadi, untuk alat-alat pribadi di situ ya terutama pakaian trekking, pas kita trekking, terus pakaian ganti. Terus untuk kelompok itu yang paling penting alat camp, alat masak, alat makanan ataupun P3K di situ. Nah, untuk pendakian di situ sebisa mungkin berkalori, snack-snacknya maupun makanannya itu yang berkalori di situ. Enggaknya kita minum minimal 2 liter per hari. Ini nanti teman-teman biasanya kalau naik gunung ini enggak ekspedisi maupun pendakian yang biasa, biasanya kalau naik gunung yang dingin di situ teman-teman kadang lupa minum air di situ, enggak haus. Padahal itu paling penting karena nanti mempengaruhi kadar oksigen kita nanti. Kalau kita jarang minum saat pendakian di situ, kadar oksigen kita akan rendah. Makanya banyaknya minum. Karena kalau sudah banyak minum, kadar oksigen kita akan stabil di situ, di angka 90-an di situ. Tapi kalau jarang minum di pendakian dan apalagi untuk trekkingnya terjal juga di situ, ya kadar oksigen kita akan rendah, pasti akan efeknya kita pertama pusing, pucat, batuk, akhirnya masuklah ke kadar oksigennya rendah seperti itu. Next. Nah, ini persiapan yang kelima mengenai prediksi cuaca di situ. Kalau di saya sih, kalau dulu saya sih naik gunung di Aconcagua tahun 2013 kalau nggak salah, aku lupa, 2013 kalau nggak salah. Di situ saya pakainya untuk prediksi cuaca di situ, saya pakainya Mountain Forecast di situ. Mountain Forecast bisa dipakai untuk gunung nasional maupun internasional. Nah, jadi nanti teman-teman cobalah kalau mau naik gunung, ibaratnya di Gunung Jawa Tengah ataupun Jawa Barat ataupun Jawa Timur, kalau mau lihat
cuaca per jam ataupun per hari di situ bisa pakai mountain forecast di situ. Itu bisa melihat cerah atau berawan, terus curah hujannya seperti apa, kecepatan angin seperti apa, arah angin itu seperti apa, suhu dan waktu sunrise di situ. Itu sih, ini sebagai prediksi cuaca. Tapi untuk saat ini mungkin cuaca sering berubah sih ya. Kita nggak bisa menebak ini sebenarnya musim apa sih. Kalau di Indonesia kan musim panas, musim hujan sih. Gitu. Kalau di Aconcagua 2 ada 4 musim sih. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi di situ. Itu sih. Next, Mbak. Nah, itu untuk awalan dari saya sebagai pendakian gunung itu bisa dipakai di gunung nasional maupun internasional di situ. Nah, ini yang intinya saya menyampaikan tentang pendakian gunung di Aconcagua di situ. Oh benar 2013, sorry tadi saya agak lupa, akhirnya 2012. Ya ini perjalanan dari kami. Kita naik gunung di bulan November sampai Desember tahun 2013 di situ. Kita startnya dari Semarang di Ahmad Yani di situ. Setelah itu kita naik pesawat ke Jakarta. Setelah itu kita naik Jakarta, kita ganti pesawat. Awalnya kita naiknya Garuda Indonesia, setelah itu kita di Jakarta naik ke Turki Airlines di situ, transit di Singapura karena semua bahan bakar pesawat pengisiannya di Singapura sebelum masuk ke Argentina. Pesawat Turki Airlines di situ mengisi bahan bakarnya di Singapura. Jadi semua pesawat pasti ngisinya di Singapura. Makanya kita transit dulu di Singapura. Setelah itu kita transit di Turki, Istanbul. Nah, setelah itu kita kalau di Istanbul ini perjalanan kita dari Indonesia ke Argentina kurang lebih 3 hari 2 malam di situ. Kita paling lama di Turki karena kita juga ganti armada juga di situ, tapi masih tetap pakainya Turki Airlines di situ. Setelah di Turki, di Istanbul di situ, kita transit lagi di Brasil, di São Paulo. Nah, setelah di São Paulo paling nggak sampai 2 jam kita berangkat lagi ke Pistarini di airport Argentina di situ. Nah, ini titik start kita untuk di posisi di Argentina. Setelah itu sampai di Buenos Aires, kita dijamu sama teman-teman KBRI. Selama di situ kita ya memperkenalkan untuk kampus kita, dan kita studi banding juga di kampus-kampus, memperkenalkan kampus kita juga. Setelah itu kita langsung menuju ke Mendoza. Di Buenos Aires ke Mendoza, berhubung kita minim budget karena ekspedisi ini sebelumnya harusnya kisaran 500-an, dan kita pakai budget yang low di situ. Kita pakainya dari di Argentina ke Mendoza kita pakainya bis. Jadi lumayan lama naik bisnya di situ 2 hari. Jadi di Mendoza kita naik bis, dan kita setelah di Mendoza dijamu sama guide-nya, dan sampailah nanti ke base camp ke Aconcagua. Next, Mbak. Nah, setelah sampai di Buenos Aires di situ, kita mengurus perizinan. Perizinannya salah satunya kalau di sini kan Simaksi ya. Kalau di sana juga masih dan mata uang di Argentina itu tahun 2013 dolar itu $1 itu dirupiahkan 11.000. Kalau peso itu 1 peso 7.000.
Jadi untuk mata uang di Argentina kita pakainya peso. Nah, 1 pesonya itu dirupiahkan 7.500-an sekitar segitu. Nah, sampai di situ kita melakukan aklimatisasi karena di Panitentes di situ ketinggiannya kalau nggak salah 2.700. Nah, 2.700 di situ lumayan tinggi lah. Ini kalau di Jawa hampir di puncaknya Ungaran lah. Nah, ini kita aklimatisasi di sini, kita jalan-jalan di area view di sekitar gunung di situ, ya pemanasan dan jalan-jalan sekitar di situ melakukan ya ibaratnya beradaptasi lah seperti itu. Next, Mbak. Di sini kita melakukan aklimatisasi di situ. Kita pendakian di Aconcagua di situ untuk kalau saya itu pakainya open trip. Nanti ada narasumber yang dari bisa pakainya kayaknya private trip, kalau di saya sih open trip. Jadi berbagai negara ikut semua di situ. Nah, untuk pendakian di Argentina di Aconcagua di situ kita melakukan 16 hari. Itu pun naik. 14 hari itu naik, 2 hari turun, berarti total 16 hari. Nah, kenapa sih kok lama di situ? Nah, yang paling lama di situ kita melakukan aklimatisasi. Soalnya kalau kita gagal aklimatisasi di situ, kadar oksigen rendah di situ, pendakian di Aconcagua ya termasuk lama dibandingkan gunung-gunung tertinggi. Kan di sini kan ada gunung tertinggi, ada 7 di situ sih. Ada Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus, Vision Massif, dan terakhir di Kapten di situ. Pendakian yang lama selain di Everest ya ini di Aconcagua di situ. Ini pendakian lumayan lama karena menguras waktu di aklimatisasinya. Jadi kita naik ke pos 1, masuk ke pos 2, berarti kita harus naik ke pos 1, kita campnya di pos 2. Kita naiknya di pos 2, berarti kita turunnya dan campnya di pos 1 di situ. Dan sebaliknya seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini Francia ya. Oh, ini di itu base campnya ini di area camp. Oh, ini Francia, sorry. Ini di Francia. Kita camp di area ini ruang makannya. Jadi kalau di sana ada tempat ruang makan. Kalau di Indonesia paling makannya paling di luar tenda ya. Kalau di luar di situ ada tempat tenda besar untuk kita briefing maupun kita untuk makan di situ. Ini lumayan hangat karena di dalamnya ada api juga untuk menghangatkan badan di situ. Lumayan besar sih untuk kapasitas kemarin untuk saya open trip ada 15 orang masuk di sini. Ini untuk 15 orang bisa masuk dan bisa berdiri semua. Next, Mbak. Ya, tadi di Francia ini di base camp-nya di Plaza de Moulas. Nah, Plaza de Moulas di situ udah ketinggian 4.300. Ya, 4.300 ya, kalau di Indonesia sudah di puncaknya Karten lah, kurang lebih seperti itu. Kalau puncak Karten kan 4.800 sekian di situ. Ya, kurang sedikit kita sudah masuk ke puncaknya Karten di situ. Ini di base camp-nya, baru di base camp-nya saja kita di 4.300. Tapi sebelum masuk ke pendakian startnya di situ di ketinggian 2.900 di
Bornoes kalau nggak salah itu. Aku agak lupa di Bornoes di situ ketinggian 2.900. Kita sudah naiknya di situ. Setelah itu kita naik ke base camp-nya 4.300. Nah, yang di base camp di sini kita melakukan aktivitas di sini selama 3 hari karena sebelum masuk ke pendakian yang ibaratnya yang benar, karena menuju ke Plaza Demulas di sini sebenarnya kita dibantu dengan hewannya namanya mulas. Kalau di Indonesia ya kalau Dela atau kuda di situ. Kalau di Argentina itu dinamakan mulas. Itu barang-barang kita masih dibantu sama mulasnya. Jadi dibantu sama hewannya masuk ke base camp di sini. Jadi ibaratnya agak ringan lah. Bukan kita enggak semua kita pegang. Kalau kita pegang ya lebih 5 kiloan di Indonesia. Jadi berhubung sudah ada fasilitas dibantu sama hewan mulasnya di situ, kita paling sampai di start ke base camp itu bebannya nggak sampai 10 kilo paling, pakainya depek di situ. Nah, di situ di base camp Plaza Demulas lumayan lama, hampir 4 hari kita melakukan aklimatisasi bolak-balik ke puncak di situ. Itu sih. Itu lanjut ke berikutnya, Mbak. Next, Mbak. Nah, bagusnya di pendakian luar negeri di situ setiap pos di situ ada medical test di situ. Jadi sebelum masuk ke pendakian setelah base camp Plaza Demulas di situ kita ada medical test di situ. Nah, itu meliputi dari tensi, terus cek kadar oksigen kita di situ. Jadi keunggulan untuk di luar negeri, di pendakian di luar negeri yaitu karena ya aksinya lumayan mahal juga, tapi fasilitasnya ya bagus juga. Kalau di pendakian di gunung di Indonesia mungkin tanpa booking bisa naik langsung di situ. Kalau di luar negeri harus booking. Tapi alhamdulillah untuk pendakian di Indonesia sudah mulai tersistem seperti kayak di Semeru, terus Gede Parango di situ, terus Merbabu, itu sistemnya sudah booking di situ. Nah, kalau di luar negeri emang sistemnya sudah booking dan setiap pos atau setiap base camp di situ ada tes medikal, kita cek di situ. Kalau tensinya rendah, kadar oksigennya rendah, kita pasti disuruh turun di situ. Itu sih, ini tes tensi, setelah itu tes kadar oksigen dalam darah di situ. Nah, ini tes kadar oksigen saya 98 normal di situ. Jadi bisa melakukan perjalanan berikutnya seperti itu. Nah, setelah itu setelah tes kita aktivitas di Plaza Demulas belajar trekking di situ, trekking di salju. Karena sepatu yang kita pakai di situ beda dengan sepatu yang kita naik gunung di Indonesia. Kalau di Indonesia pakainya sepatu trekking satu saja di situ ya. Tapi kalau di luar negeri kita pakai sepatunya double 3 di situ. Pertama sepatu boot biasa di situ, setelah itu sepatu untuk mengaitkan ke krempon di situ, setelah itu ke krempon di situ. Ini pendakian saya di bulan November, ke puncaknya itu di bulan akhir November di situ, itu sebenarnya peralihan musim karena di Argentina itu ada 4 musim. Pertama panas, gugur, dingin, dan semi di situ. Nah, saya naiknya itu di awal-awal musim pendakian di Aconcagua di situ. Awal di Aconcagua dibuka itu kan di bulan November
November, Desember, Januari, Februari itu sudah mulai tutup. Februari pertengahan dan akhir itu sudah mulai tutup di situ. Itu musim pendakian di Aconcagua. Kalau di Gunung Aconcagua di situ emang ada musimnya sih. Setahun itu ada dua di pertengahan dan di akhir di situ. Jadi kalau di gunung luar negeri nggak kayak di gunung di Indonesia setiap hari buka di situ. Tapi kalau di gunung luar negeri ada musimnya di situ. Nah, musim saya itu naiknya di musim dingin ke musim semi. Jadi peralihan musim di situ pastinya anginnya kencang di situ. Nah, ini bongkahan es. Bongkahan es karena musim kita peralihan anginnya kencang dan mau musim ke semi itu ada agak sedikit pencairan dari es saljunya di situ. Nah, jadi uniknya balik lagi Mbak, balik lagi. Nah, uniknya kita untuk minum, untuk makan di situ yang berair di situ, guide atau porter kita itu ngambilnya esnya dari yang kita injek di situ. Makanya kalau di Gunung Aconcagua di situ biasanya kalau kita kencing, kalau di gunung di Indonesia kencing paling di semak-semak di situ ya. Terus kalau ya mungkin di semak-semak juga kalau di Indonesia di situ. Tapi kalau di luar negeri kita kencing itu nggak boleh sembarangan. Nah kalau sembarangan secara otomatis salju kita itu tercemar karena secara otomatis kan kita minum juga kan. Kita cair api di situ dan menjadi air. Kita kalau kita kemudian naik gunung di Aconcagua, pupnya pakainya diplastikin di situ sembarangan di Indonesia karena kalau di Aconcagua bentangnya pasir di luar negeri bentangannya bentangan itu sih uniknya untuk di menggabungkan es di situ. Next Mbak. Nah ini kabut dan hujan salju. Nah ini mulai anginnya kencang di situ. Mulai anginnya kencang di situ karena Aconcagua di situ termasuk gunung terekstrim karena Norman Edwin meninggal. Kalau nggak salah Norman Edwin meninggal di Aconcagua itu tahun 92 kalau nggak salah. Aku lupa di situ tahun 92 dia meninggalnya sebelum ke puncak di situ karena hempasan angin. Hempasan angin di Aconcagua anginnya paling kencang di situ. Batu yang kalau dulu saya itu setelah puncak kan kita camp lagi 1 hari di terakhir itu namanya kalau nggak salah kolera lupa kolera di pos 3 di situ itu pun anginnya masih kencang di situ batu sekiranya segini di situ bisa terbang di situ. Nah itu bisa terbangnya paling kencang karena Norman Edwin meninggal itu ya karena kena hempasan angin di situ. Itu namanya di Aconcagua angin putih. Angin putih bisa dikatakan yaitu blanco. Itu blanco di situ kalau di Indonesia sempat saya lihat sih di gunung kayak di Sindoro. Kalau saya ke Sindoro pastinya ke puncak gunungnya itu ya, puncak gunungnya di situ ada lingkaran kayak hitam di situ. Nah, itu pintu blanco di situ itu angin putih di situ itu hempasannya cepat banget di situ maka akan masuk juga lah di situ. Nah, bahaya juga sih
Jadi saya pendakiannya di musim peralihan, jadi di musim dingin ke musim semi anginnya kencang. Itu namanya anginnya Vinto Dampo kalau nggak salah itu. Angin putih. Next Mbak. Nah, ini puncaknya di Aconcagua, ketinggian 6.962 mdpl. Di situ kita berangkatnya 3 orang, 2 orang cowok, 1 orang cewek di situ. Nah, ini puncaknya sudah mulai air saljunya sudah mulai mencair karena sudah masuk ke musim semi di situ. Saljunya sudah mulai mencair dan kita masih tetap pakai krempon, seperti itu. Ini untuk puncaknya, kecil sih, puncaknya kecil, dan untuk durasi ke puncaknya kita nggak sampai 10 menit. Paling enggak 7 menitan. Di situ kita upacara pengibaran bendera merah putih, bendera Mahapala maupun bendera UNES. 7 menit di puncak, setelah itu kita turun di situ. Next Mbak. Ya, nah ini untuk titik startnya. Titik startnya itu ketinggian 2.900 Borgones. Di situ ini awal-awalnya kita naik gunung, wajah masih fresh. Setelah turun ya wajah agak memar semua karena musimnya sudah beda di situ, memar semua, tapi ya no problem, kita masih kuat untuk pendakian di Aconcagua walaupun kita berbarengan di berbagai negara. Itu kayak kalau nggak salah ada 6 negara tapi total 15 orang di situ. Ada di Indonesia, Turki, Brasil, Australia sama India di situ. Tapi untuk ke puncak Aconcagua yang sampai puncak itu baru Indonesia sama orang Australia. Karena orang Australia masih muda juga sih, tapi untuk berbagai negara yang lain sudah tua-tua semua. Langkahnya pun juga beda. Di Indonesia, paling Indonesia itu langkahnya ibaratnya 2 kali, dibandingkan orang luar negeri itu 1 kali langkah saja di situ. Dan kita paling kecil. Indonesia kan orangnya ya imut-imut, kecil-kecil lah, tapi cabai rawit lah. Itu sih. Next Mbak. Nah, setelah naik gunung kita ada menyusuri sejarah, terutama di Mendoza. Di situ ada peninggalan suku Inka di situ. Suku Inka di situ ya termasuk abad 1000 tahun. Selama di situ kita kita lihat kondisinya dia itu seperti apa di situ. Untuk bentuk rumahnya seperti apa, kita ya ibaratnya studi banding juga di situ. Ternyata pembedaan dulu dengan sekarang beda. Rumahnya di batu, dan di suku Inka di situ selama abad 12 seingat saya di situ itu menyebarkan wilayah, terutama penyebaran wilayah di situ di Mendoza di situ. Yang pertama sih di Ekuador, terus Kolombia, setelah itu di Chili di situ. Itu peninggalan suku Inka. Makanya kita ibaratnya soal di situ melihat kondisi suku Inka itu seperti apa. Ternyata beda banget dengan kondisi saat ini di situ. Itu sih untuk yang lanjut lagi ke promosi pariwisata di Indonesia. Nah, ini berbagai negara kumpul semua di situ. Ada
di situ, tapi untuk sampai di puncak bisa sama. Yang lain lumayan tua, ya kisaran 40-an ke atas itu. Dan ada yang 50 tahunan masih kuat naik gunung, tapi nggak sampai ke puncak, paling nggak di pos 1 maupun di pos 2. Seperti itu. Kita memperkenalkan pariwisata di Indonesia, seperti apa sih wisata di Indonesia, biar warga asing mengetahui, oh ternyata pariwisata di Indonesia sangat bagus juga, terutama Gunung Seven Summit di dunia. Di situ salah satunya ada di Indonesia, yaitu di Klaten, Piramid di situ. Itu sih. Next, Mbak. Ya, ini bus RI di Argentina. Bus ini namanya Ibu Nurmala Kartini, kalau nggak salah, Ibu Nurmala Kartini. Tapi mungkin Mas Niam sudah beda busnya, karena dia menjabat tahun 2000, antara 2011 sampai 2014. Ini masa-masanya Pak SBY di situ. Setelah masa presidennya ganti Pak Jokowi, dia lengser. Ini Bu Nurmala. Ini Mapala UI juga dia. Tapi belum pernah naik gunung Aconcagua, seperti itu. Itu saja sih dari saya. Mungkin dari saya sih singkat. Yang penting nanti teman-teman bisa tektokan aja, ada pertanyaan atau sharing-sharing yang lain, itu lebih penting, seperti itu. Ini dari saya sih, keberhasilan dalam pendakian gunung sangat bergantung pada persiapan dan tindakan di gunung. Pendakilah secara aman dan kembalilah dengan selamat. Intinya seperti itu. Itu saja, Mbak moderator, Mbak siapa tadi ya? Mbak dari saya. Terima kasih Mas, benar sekali ya materinya, pengalaman. Setelah mendengarkan materi dari Mas Putra, saya yakin kalian pasti banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Putra. Langsung tulis di chat ya. Untuk 3 pertanyaan akan dipilih dan dijawab oleh Mas Putra. Yang mau bertanya silakan langsung tulis aja di kolom chat ya. Caranya atau mau diskusi kayak gitu, boleh langsung tanya aja. Kalau ini ya Mbak Leli, iya ini Mbak Leli ya. Ya Mbak Leli, oke, Iya. nanti masalah pertanyaan bisa ditampung dulu. Nanti sesi terakhir, kalau saya masih kegiatan di situ. Tadi kan yang saya sampaikan, sebelum melakukan ekspedisi kita harus melakukan prakegiatan di situ. Bla 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 yang saya sampaikan di situ. Mungkin teman-teman ya ingin melakukan ekspedisi maupun ekspedisi di Indonesia ataupun ekspedisi di luar negeri. Nanti mungkin pertanyaan bisa di save dulu, ditampung dulu. Nanti kalau sesi terakhir perlu ditanyakan, disampaikan saja. Nanti kalau enggak, nanti bisa di grup saja sih Mbak Meli.
Baik, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita komersial time dulu ya. Kita nonton video dari sponsor utama kita. Terima kasih buat Moxaware, semoga usahanya lancar terus ya. Oke, untuk selanjutnya webinar yang kedua dengan narasumber Mas Ning Am Syukri. Saya akan bacakan profil dari Mas Ning Am terlebih dahulu. Untuk nama Ning Am Syukri, nama panggilannya Ning Am, tempat tanggal lahir Kebumen 13 Januari 1998, alamat Grogol, Beningsari, RT 02, RW 01, Petanahan, Kebumen. Golongan laki-laki, agama Islam, status lajang, pekerjaan mahasiswa, Instagram @ningamsyukri, email ningamsyukri@gmail.com, Facebook ningamsyukri, nomor WA 0823 14 88 8190. Riwayat perjalanan. Untuk yang pertama, perintisan jalur Gunung Slamet daerah Penakir Pemalang pada tahun 2017. Yang kedua, ada pendakian Gunung Sindoro Sumbing tahun 2017. Yang ketiga, ada pendakian Gunung Gede Pangrango tahun 2018. Yang keempat, ada Summiter ekspedisi Gunung Aconcagua pada tahun 2018. Dan terakhir, ada operasi SAR pemadaman kebakaran Gunung Slamet pada tahun 2019. Pengalaman organisasi Unit Pandu Lingkungan Mahasiswa Pecinta Alam. Pertama, sebagai Ketua Badan Pendidikan dan Latihan UPL MPA Unsud tahun 2020. Yang kedua, ada Tim Perumus Kurikulum Pendidikan UPL MPA Unsud 2020. Yang ketiga, ada Ketua Badan Pendidikan dan Latihan UPL MPA Unsud 2019. Yang keempat, ada Ketua Badan Khusus UPL MPA Unsud 2019. Yang kelima, ada atlet ekspedisi Sudirman Gunung Aconcagua Argentina 2018. Untuk riwayat pendidikan, MI Negeri 3 Kebumen pada tahun 2006 sampai 2010, SMPN 1 Klirong 2010 sampai 2013, SMAN 1 Klirong 2013 sampai 2016, S1 Budidaya Perairan Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2016 sampai 2021, S2 Budidaya Perairan Universitas Brawijaya 2021 sampai sekarang. Mas Ning-Am sudah hadir di sini ya? Ya, dengar suara saya nggak, Mbak? Ya, masuk Mas. Oke. Siap. Oke, langsung aja ya Mas ya. Siap, silakan Mas, bisa menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Heli. Bisa di ini share untuk PowerPoint saya. Oke, terima kasih untuk Mbak Heli. Kenalkan, nama saya tadi Ningam Syukri.
Di sini saya akan menyampaikan sedikit perjalanan saya, menceritakan lah intinya perjalanan saya waktu naik Gunung Aconcagua di Argentina tahun 2018. Kalau tadi Mas Putra itu tahun 2013, saya 2018. Jadi Mas Putra dulu baru saya jadinya. Mungkin seperti itu. Saya berasal dari Unit Pandu Lingkungan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Jenderal Sudirman. Jadi Mapala di Unsud tingkat universitas yang ngadain kegiatan ekspedisi ke Aconcagua tahun 2018 dengan temanya Sudirman Spirit on the Top. Bisa dilanjut, Mbak? Oke, ini tadi profil saya. Bisa dilanjut. Oke, sebenarnya yang tadi dibilang Mas Putra ya, kalau pendakian gunung itu kan idealnya itu baik-baiknya 3. Sama saya juga waktu pendakian itu 3 orang, yaitu ada teman atau partner saya, ada Mas Edo, Mas Miftah waktu berangkat ke sana. Jadi saya itu waktu kegiatan itu nggak sendiri, ada teman yaitu 2 orang. Bisa dilanjut, Mbak? Oke, tadi untuk persiapan dari segi peralatan atau segala macam tadi udah dijelaskan oleh Mas Putra. Nanti yang saya jelaskan itu lebih ke detailing di perjalanan menuju ke puncak Aconcagua. Jadi kayak pos-posnya berapa, di mana aja, ketinggian berapa, terus berapa yang harus ditempuh perjalanan. Nah, kalau Mas Putra tadi dia menggunakan Ethiopia Airlines kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau saya itu beda, saya menggunakan Ethiopia Airlines. Itu tergantung perjalanannya itu beda rutenya. Kalau dari saya pertama itu naiknya itu dari Bandara Soekarno-Hatta langsung. Jadi dari Purwokerto itu naik kereta dulu ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta. Kemudian langsung naik Ethiopia Airlines stopover. Jadi di stopover di Bangkok di Thailand itu cuma 1 jam. 1 jam di situ. Itu lanjut ke Addis Ababa International Airport di Ethiopia, Afrika. Jadi saya itu ke Afrika dulu sebelum ke ke Argentina. Nah, setelah di Addis Ababa Airport itu saya transit sekitar 4 jam. Di sana saya nunggu pesawat, ganti pesawat. Kemudian dari Addis Ababa itu menuju ke Sao Paulo, Brasil. Jadi di Sao Paulo sama kayak di Bangkok itu hanya stopover. Jadi saya nggak turun pesawat, nunggu orang lain naik pesawat untuk menuju ke Argentina. Nah, dari Sao Paulo, Brasil itu langsung ke Argentina, yaitu ke Ministro Steri di International Airport Argentina. Nah, kalau tadi Mas Putra itu langsung disambut oleh KBRI. Nah, kalau saya enggak. Waktu itu di KBRI itu ada agenda namanya di Argentina itu ada KTT 20 kalau nggak salah. Jadi KBRI itu lagi sibuk-sibuknya. Nah, makanya setelah dari bandara itu kita langsung menuju ke Mendoza atau di tempat gunungnya itu. Yaitu kita ganti dari bandara yang Argentina itu ganti bandara, yaitu ibaratnya kalau di Jakarta itu kan bandara internasionalnya di Jakarta itu kan Soekarno-Hatta. Nah, sedangkan yang lokalnya itu kan kayak Halim. Nah, di sana sama ada juga bandara lokal. Nah, kita di Jos Uberi itu kita naik pesawat lagi menuju Mendoza. Itu perjalanan sekitar 2 jam menuju ke Mendoza. Jadi kalau naik bis itu sekitar 2 jam, sekitar 2 hari. Kalau saya naik pesawat itu sekitar 2 jam. Nah, setelah sampai Mendoza, langsung disambut oleh gate yang akan menemani kita atau agen yang akan menemani kita. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, di Mendoza itu kotanya ya nggak terlalu ramai, tapi lumayan bagus kota di Mendoza. Nah, di situ kita bayar perizinan, sama tempat perizinannya itu bayarnya kalau di gunung di Indonesia kan itu di base camp-nya ya, kalau di sana enggak. Jadi bayarnya itu sebelum ke kaki gunungnya kita di kota bayar dulu, dan juga sewa peralatan karena
peralatan yang dibawa sama kita itu belum semuanya lengkap. Kita beberapa sewa di sana, dan sewa di sana pun banyak tempat penyewaan untuk harga dan segala macam itu tergantung tokonya. Jadi dan bisa menawar juga di sana. Nah ini salah satu tempat penyewaan yang sewa di sana. Oke, nah kita langsung ke ini perjalanan dari Mendoza, perjalanan kota menuju Penitetes atau daerah pemukiman terakhir lah di sana sebelum perjalanan jalan ke sana. Jadi itu pada tanggal 1 Desember. Jadi sama kayak tadi Mas Putra, pendakian di Gunung Aconcagua itu di akhir tahun gitu bukanya, dari November, Desember, Januari sampai awal tahun. Di Februari itu udah stop gitu. Jadi kita berangkat perjalanan itu sekitar 1 Desember. Sama sih, musimnya itu musim-musim pas dari angin itu menuju musim panas, spring menuju panas. Nah ini Benvenidos, Parque Provincial Aconcagua itu Benvenidos itu artinya selamat datang kalau di bahasa Spanyol. Karena rata-rata di Argentina itu bahasanya itu menggunakan bahasa Spanyol. Jadi ini di daerah Aconcagua, kaki gunungnya. Bisa dilanjut, Mbak? Next. Nah, di sini perjalanan. Nah, di sini kita mulai jalan gitu. Dari jalan kaki dari perjalanan dari Penitetes menuju Confluencia atau camp pertama kita. Nah, itu dari Puente del Inca itu desa terakhir lah di sana. Nah, menuju ke Confluencia yaitu ketinggian 3.390. Jadi perjalanan ini butuh waktu sekitar 5 kalau nggak salah, 5 jaman perjalanan menuju sana, dan ini masih datar gitu, belum nanjak. Jadi perjalanan kita itu masih datar, belum terlalu menanjak, tapi lumayan menuju ke 3.390. Ini perjalanan jalan kaki pertama kita. Dan itu bisa dilihat fotonya, itu foto pintu masuk di Confluencia atau camp pertama. Jadi itu baru nyampe situ. Nah, itu di ujung sana itu foto ada itu camp di Confluencia. Jadi itu masih awal. Oke, langsung next, Mbak. Nah, ini di hari ketiga kita melakukan aklimatisasi. Jadi aklimatisasi di gunung es atau di gunung dengan ketinggian lumayan tinggi gitu. Itu aklimatisasi memang sangat penting, yang dibilang tadi Mas Putra juga gitu. Karena ketika kita gagal aklimatisasi itu udah fatal gitu ketika kita memaksakan untuk muncak. Makanya kita sering-sering melakukan aklimatisasi. Nah, di perjalanan ini kita melakukan aklimatisasi dari Confluencia menuju ke Plaza Francia atau ketinggian sekitar 4.000-an. Jadi karena kita kan di Indonesia gunung yang 4.000 kan daerah Kartens gitu ya. Kartens Piramid dari sana. Nah, sedangkan kita latihan belum nyampe ke ketinggian 4.000 gitu waktu itu. Kita baru hanya daerah-daerah di Jawa. Makanya kita coba dulu ke ketinggian 4.000, apa kita masih kuat atau enggak. Nah, kita aklimatisasi. Kemudian di hari itu, ketika nyampe Confluencia itu sekitar 4 jam, kita turun lagi menuju Confluencia. Dari Confluencia ke Confluencia. Jadi di hari ketiga. Nah, next, Mbak. Nah, di situ. Oke. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Plaza de Mulas atau base camp di Gunung Aconcagua, di Plaza Francia itu juga ada tes kesehatan. Jadi ketika tadi udah menyentuh kaki di ketinggian 4.000 di Plaza di Confluencia, kita juga melakukan tes kesehatan gitu. Nah, tes kesehatan di sini dicek yang seperti tadi dibilang Mas Putra, yaitu dari tensi, kemudian dari kadar oksigen dalam tubuh, itu kita dicek di situ. Ketika kita drop, berarti otomatis kita nggak bisa lanjut ke perjalanan selanjutnya. Bisa jadi kita di stop di situ. Gate kita itu nggak mau bawa. Nah, alhamdulillah waktu di situ kita lolos dan kita menuju ke Plaza de Mulas. Nah, uniknya di sini, di gunung di Argentina, itu dan salju itu
tiba-tiba aja bisa turun gitu, kapanpun gitu. Yang contoh waktu saya di sana itu sebelum menuju ke Plaza de Mulas, sore hari itu lagi istirahat di Convencia, itu belum ada turun salju, masih yang tadi kayak foto sebelumnya itu masih apa ya, gurun pasir kerikil kayak gitu. Nah, ketika kita bangun pagi itu udah ketutup salju semua gitu. Dalam satu malam itu bisa semuanya ketutup dengan salju dan hutan lebat. Nah, ini kita menuju ke Plaza de Mulas, yaitu waktu ini adalah perjalanan lumayan panjang, sekitar 9-10 jaman dengan kondisi yang hujan salju itu kita terabas menuju ke Plaza de Mulas. Di sini emang pertama kali kita diuji mentalnya gitu, mental kita terhadap kondisi di sana gitu, karena angin yang kencang, hujan salju yang lebat, kita tetap maksain untuk menuju Plaza de Mulas. Nah, itu perjalanan waktu sekitar 9-10 jaman. Nah, itu dari ketinggian 3.390 menuju ke 4.300, yaitu di Plaza de Mulas. Nah, kita di Plaza de Mulas itu base camp-nya. Nah, ini kondisi dan Plaza de Mulas kan di bawah Mulas kayak gitu. Nah, sayangnya di sana menuju gitu itu apa namanya barang nggak di share lagi ya. Ya. Cek. Oke. Nah, ini di Plaza de Mulas kita 2 hari nih. Karena di buruk, jadi kita pun mending kita hari-hari selanjutnya. Nah, oke, bisa di next. Next, Mbak. Nah, di ke apa namanya nunggu barang, dan akhirnya di hari kedua itu barang itu nyampe gitu. Dari ke-7 kita melakukan aklimatasi lagi gitu untuk mengetes badan kita gitu, apakah kita udah siap menuju ke gunung. Nah, di sini kita menuju ke puncak Bonete atau puncak sebelah kirinya kalau nggak salah ya, sebelah kiri di Gunung Aconcagua. Nah, itu yang foto yang di bawah itu kan bisa kelihatan tuh, itu 3 orang itu teman saya dan saya itu lagi di puncak Bonete, sedangkan yang di belakangnya itu yang putih-putih itu adalah puncak Aconcaguanya. Nah, sedangkan base camp-nya itu di tengah-tengah antara puncak Bonete dengan puncak Aconcagua. Kita sempat ke situ untuk mencoba aklimatisasi. Nah, puncak Bonete ini emang lumayan tinggi, sekitar 5.000 ke atas lah, belum nyampe 5.000 berapa, aku lupa, 5.100-an kalau nggak salah. Itu kita nyoba ke situ dulu gitu. Di ketinggal 5.000, kita kuat nggak gitu? Badan kita itu kuat nggak? Kita perjalanan dari base camp ke situ sekitar bolak-balik sekitar 6 jam kalau nggak salah. 6 jam tuh naik turun untuk menuju ke Bonete di hari ke-7, tanggal 7 Desember 2018. Oke, ini salah satu puncak Bonete. Oke, bisa dilanjut, Pak. Nah, kita melakukan rest day lagi nih di hari ke-8. Di sini itu udah nggak turun salju, masih banyak, masih tebel salju di sana, cuma udah rada mendingan. Nah, di sini di rest day ke-8 kita harus menentukan gitu, karena setelah ini salah satu pendakian yang sebenarnya gitu, karena dibantu dengan itu untuk membawa barang, kita harus bawa sendiri, dan kita harus punya manajemen gitu. Manajemennya dalam artian manajemen kapan kita summit, kapan kita summit. Nah, karena penentuan untuk melakukan summit itu di sini di Plaza de Mulas. Nah, kita harus
memikirkan kira-kira summit kapan, tanggal berapa. Nah, itu kita tentukan dari sini karena startnya jalan untuk di camp di hikers camp atau di ketinggian. Udah ketinggian itu setelah ini gitu. Nah, di sini kita rest day sehari menentukan untuk perlengkapan apa aja yang dibawa, untuk diangkut ke atas apa aja yang harus dipersiapkan, kapan kita harus summit. Kita di sini di rest day di hari ini gitu. Kita pikirkan segala macamnya. Nah bedanya saya kan walaupun private trip tapi awalnya kita kan nggak memakai porter gitu di kerja sama kita itu nggak menggunakan porter ternyata. Nah di sana kita berpikir gitu, kalau kita nggak menggunakan porter untuk menuju ke atas kita lumayan kolaps gitu, dalam artian bawaan barang yang kita bawa itu lumayan banyak. Nah sehingga di sini kita juga memutuskan gitu untuk menggunakan porter. Nah, sedangkan porter di sana itu lumayan mahal gitu. Nah, bedanya porter di sana itu tergantung ketinggian. Kalau dari base camp menuju ke pos 1 nanti itu sekitar $150. Nah, itu harganya segitu. Satu kali angkut maksimal 20 kilo. Itu satu camp. Nah, camp 2 itu naik lagi, kelipatan lagi gitu. Naik kedua itu kalau nggak salah nyampe camp 2 itu sekitar $200. Nah, naik lagi ke camp 3 itu sekitar $300. Nah, itu bedanya. Jadi sana itu mainnya per camp karena kita bayarnya langsung nyari orang di sana yang mau bawain barang kita. Nah, di sini itu di hari ke-8. Lanjut, Mbak, next. Nah, di sini ini loading barang. Nah, walaupun kita menggunakan porter, kita juga harus loading barang. Apa artinya? Menimbun barang ke atas gitu. Dan juga salah satunya untuk proses aklimatisasi. Nah, selagi kita melakukan aklimatisasi, kita juga melakukan loading barang, yaitu ke camp Kanada atau camp pertamanya itu sekitar ketinggian 4.150 meter di atas permukaan laut. Itu kita melakukan loading barang ke situ. Kemudian kita turun lagi ke Plaza. Oke, next, lanjut, Mbak. Nah, kita pun setelah di hari ke-10 kita loading barang lagi karena barang yang kita bawa itu lumayan banyak gitu. Sedangkan kita juga karena kan per porter per 20 kilo barang itu $150. Jadi kita nggak dari base camp ke Kanada itu kita nggak menggunakan porter, tapi di ketinggian nanti dari camp 2 ke camp 3 baru kita pakai porter karena lumayan mahal di sana. Dari segi budget juga kita nggak terlalu banyak sehingga kita menginisiasi bahwa loading barang menuju Kanada itu kita aja dan kita untuk persiapan ke summit kita udah atur waktu jadwal ulang kita melakukan loading barang itu sendiri menuju camp Kanada. Oke, lanjut, Mbak. Nah, kenapa kita melakukan rest lagi setelah loading? Yaitu karena awal rencana kita itu sebenarnya untuk summit itu di hari ke-14 sama kayak Mas Putra. Tadi hari ke-14, hari ke-16-nya tuh turun. Namun ternyata di sana ketika nyampe Plaza de Mulas itu kan cuaca lagi buruk gitu. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk summit gitu di camp di hari kapan kira-kira cuaca itu bagus gitu. Nah, itu kita atur ulang. Nah, sehingga kita perjalanan itu summit di hari ke-16 malahan. Jadi ke-19-nya turun. Jadi lumayan lama kita karena di Plaza de Mulas kita itu menunggu waktu yang tepat gitu menuju ke puncak Aconcagua karena ya yang saya tadi bilang di Plaza de Mulas ini adalah tempat penentuan kita gitu. Manage waktu kita itu kapan kita puncak, kapan kita naik lagi nih ke camp 1 karena udah kalau ketika udah camp di camp 1 ya udah kita lanjut lagi ke atas gitu. Makanya ke belakang ketika kita udah salah ngambil waktu ke belakang itu akan mengajukan rencana yang ke belakangnya gitu. Makanya di sini kita menentukan. Nah, di sini ini adalah foto di base camp dengan terus ada orang Inggris, kemudian ada orang Chili, terus ada orang Jerman. Itu ada beberapa orang di situ. Nah, itu yang baju kuning kita itu, nah itu kelihatan kecil banget kan.
Sedangkan orang-orang luar negeri itu emang gede-gede banget gitu. Nah di sana dari teman-teman yang lain ini, walaupun beda gate ya, beda gate, nah cuma ada 2 tim yang bisa naik puncak, yaitu saya dengan tim saya di Indonesia dan orang Rusia 2 orang. Dari orang Rusia itu sebenarnya ada 4 orang, tapi 2 orang aja yang bisa summit, yang lain itu pada ngurusin untuk summit karena emang waktu itu cuaca emang resikonya lumayan gede gitu. Gate kita tuh awalnya tuh nggak mau gitu, nggak mau ngajak kita ke puncak. Cuma kita paksa, kita kasih penjelasan kayak gini, kita ngambil waktu yang pas dan akhirnya dia mau. Awalnya dia menolak terus gitu untuk melakukan summit. Dia mau dari base camp udah aja gitu. Tapi kita planning dan akhirnya mau. Lanjut Mbak, hari ke-12. Nah, kita ini menuju ke Kanada. Dari Kanada itu lumayan tinggi lah, 4.700. Udah lumayan tinggi lah di situ. Di situ kita camp semalam untuk istirahat di situ. Jadi dari sinilah kita mulai tidur di ketinggian yang lumayan dengan fasilitas yang gak seenak di Plaza de Mulas, karena fasilitas di Plaza de Mulas itu lumayan gitu. Ada wifi, kamar mandi, kamar tidur, terus makan, tenda makan dan segala macam. Kalau udah di Kanada di camp 1 itu udah nggak ada. Nah, sedangkan kalau di Plaza de Mulas itu kayak wifi itu ada, tapi walaupun bayar. Wifi itu kalau nggak salah waktu zaman saya itu 15 menit itu $10. Per 15 menit itu $10. Nah, kalau mandi itu dengan air hangat sama $10 sekali mandi. Nah, makanya di Plaza de Mulas itu ketika kita punya uang banyak itu enak di sana. Tapi kalau udah ke atas itu udah ngapa-ngapa sendiri gitu. Udah lumayan. Nah, next, Mbak. Nah, ini di camp Kanada menuju Nido Press atau camp 2. Camp 2 ini ketinggian 5.550 mdpl di atas permukaan laut. Nah, itu lumayan panjang, itu sekitar 4 jam menuju ke Nido de Gondores. Di sini kita aklimatisasi. Sebelum kita nge-camp di situ, kita aklimatisasi dulu gitu. Karena ya itu salah satunya untuk fitkan badan kita, kemampuan badan kita menyerap oksigen, dan juga memperlama dikit sih sebenarnya. Memperlama untuk ke summit, karena kan tanggal summit kita itu di tanggal yang kita udah atur gitu. Makanya kita sekalian loading, aklimatisasi di situ. Oke, lanjut Mbak. Nah, kemudian kita kan tadi aklimatisasi dan loading ya. Nah, itu di hari ke-14 kita lanjut ke Nido de Gondores untuk camp di sana di ketinggian 5.000. Ini perjalanan yang tadi saya bilang itu sekitar 4 jaman sampai situ. Nah, walaupun tadi nggak terlalu tinggi ya, perbedaan itu elevasi nggak terlalu tinggi. Cuma kenapa kita pelan? Karena kondisi naik gunung di gunung es dengan di gunung Indonesia itu beda gitu. Kalau di gunung Indonesia, walaupun kelihatannya itu kan lurus gitu. Contohnya kayak di mana ya? Di Merbabu, misalnya di Savana itu kan lurus saja jalan. Nah, kalau di sana walaupun di gunung es, walaupun lurus itu nggak bisa gitu. Rata-rata itu pada zigzag jalannya. Zigzag sambil pelan, karena pertama kondisi angin, yang kedua itu ya biar kita terbiasa gitu. Pelan, dalam artian proses aklimatisasi juga gitu di situ. Nah, itu walaupun kelihatan nggak tinggi, tapi perjalanan itu lumayan panjang, walaupun lumayan lama karena kita jalan itu kalau di gunung es itu zigzag. Oke, lanjut Mbak. Nah, dari ke-15 itu kita menuju ke Kolera atau camp terakhir atau camp 3 yang di ketinggian sekitar 6.000 kalau nggak salah. Nah, itu di Kolera itu camp terakhir kita menuju summit. Nah, sehingga di sini kita aklimatisasi dulu gimana kondisi kita, dan juga loading barang logistik yang kira-kira nanti untuk tahan hidup di sana. Jadi loading ini ya kayak bahan makanan, terus peralatan yang kira-kira nanti akan digunakan summit, nanti ditaruh di Kolera. Selanjut Mbak. Nah, ini adalah foto nih dari perjalanan dari Nido di Gondores atau camp 2 menuju Kolera. Nah, di sini ada
apa ya namanya tangga, bukan tangga, tali gitu yang untuk membantu kita menuju ke camp 3. Nah di sini nih kalau di akun ke gue ini anginnya udah gila-gilaan di situ, yang tadi dikatakan Mas Putra juga itu di situ benar-benar apa ya, badan kita aja kalau nggak menggunakan trekking pole itu bisa jadi kabur gitu, terhempas oleh angin, sehingga jalan di situ juga pelan, harus hati-hati. Nah ini menuju ke camp 3-nya. Nah di sana pun di akun kak gua kalau di Indonesia kan diriin tenda itu pakai pasak ya biar nggak terbang ya. Kalau di sana bukan pasak lagi gitu, tapi menggunakan bongkahan batu. Jadi ditaliin ke batu biar tenda itu nggak terbang. Kalau kita dipasak udah otomatis itu terbang. Walaupun dalamnya ada barang itu bisa jadi terbang. Sehingga kita taliin dengan batu yang lumayan besar-besar biar tidak terbang segini tendanya. Oke, lanjut Mbak. Nah ini di hari 17 kita summit gitu. Ternyata summit ini gunung di puncak. Kalau tadi kan di Mas Putra puncaknya ada salibnya lah. Itu ada salib yang sebelah kiri itu foto itu kan ada kayak apa ya, kain-kain lah. Kalau tadi Mas Putra nggak ada, kalau saya itu ada, karena biasanya ketika orang nyampe summit pada naruh tali kain seperti itu. Nah karena di sana kan musim pendakian. Nah kalau di sana waktu summit sih normal ya, dengan Indonesia kita summit maksudnya bangun pagi, bener-bener pagi jam 3 bangun, jam 5 kita start. Cuma perjalanan ini summit lumayan jauh karena lumayan tinggi kan, dari ketinggian 6.000 nyampe ke 6.900, elevasinya 900-an lah, 900 meter. Nah itu lumayan tinggi. Nah di sini emang di summit ini lumayan berat. Pagi kita nah itu perjalanan batas jalan sebelum jam 3 kita belum nyampe puncak, itu biasanya langsung turun, nggak mungkin kita paksakan nyampe atas lagi. Jadi nah di sana itu saya detik-detik terakhir gitu, maksudnya hampir saja nggak mau di gate kita itu nggak mau nyampe puncak gitu, tapi kita maksain sehingga jam 3 kita nyampe puncak. Nah bedanya ini sedikit bedanya di Indonesia dan juga di Argentina ya. Di Argentina itu juga pengaruh juga terhadap apa ya, waktu. Saya lupa nih, waktu juga pengaruh gitu. Kalau di Indonesia kan sore atau maghrib itu sore lah gelap, matahari gelap itu jam 6 setengah 6 udah mulai gelap ya. Kalau di luar negeri enggak, terutama di Argentina itu enggak. Di Argentina itu tergantung musim juga. Nah kalau musim waktu pendakian itu jam 9 itu masih cerah gitu. Jam 9 malam, jam 8 lah, jam 8 malam itu masih cerah. Mulai gelap itu setengah 10 malam kalau di Indonesia ya. Makanya bedanya adanya matahari atau enggak, sehingga jam 3 itu dengan estimasi untuk turun, cuaca itu masih cerah itu, belum gelap. Kalau di Indonesia kan jam 3 belum nyampe puncak, turun lagi ke bawah itu udah gelap gitu. Kalau di sana enggak, karena turun enggak terlalu lama kan, sekitar 3 jam 2 jam itu udah nyampe turun. 3 jam lah udah nyampe bawah bisa. Kalau jalannya lumayan cepat. Maka kita harus hati-hati karena kondisinya itu es. Nah itu. Ini summit kita di 6.300, di 6.900. Nah ini di hari 18 kita turun. Jadi kalau tadi naik menuju Kolera itu butuh waktu sekitar 6 hari, yaitu naik turun, sehingga menuju Kolera turun itu hanya dalam waktu sehari gitu. Jadi langsung kita direct dari Kolera menuju Plaza de Mulas. Karena apa? Ya kita mau mengefektifkan waktu gitu untuk turun ke bawah. Nah, itu kita turun menuju Plaza de Mulas. Nah, di hari ke-18 ini bareng gate kita. Nah, itu nggak terlalu lama kok. Sekitar 5 jaman itu dari camp Kolera menuju ke bawah. Karena turun nggak terlalu capek kan. Maksudnya nggak terlalu berat kayak naik. Cuma ya itu harus hati-hati sih, kuncinya harus hati-hati hati-hati ketika turun karena licin kan. Next Mbak. Nah ini langsung kan, kalau tadi
menuju Plaza de Mulas kita juga direct gitu kan ke Konvensia, Plaza Francia, ke Plaza de Mulas. Nah, kalau dari Plaza de Mulas ke langsung kita direct ke Penitentes, dan juga di hari itu juga kita direct ke Mendoza, ke kotanya gitu, ke kotanya. Kalau Penitentes kan kayak desa terakhir di pegunungannya. Nah, itu langsung direct ke kota, ke hotel. Nah, itu dalam 1 hari. Itu emang lumayan capek sih. Kaki lumayan lumayan pegel dan udah capek banget. Namun kan karena barang-barang kita kan dibantu sama Mulas, jadi nggak kelihatan capek. Ditambah kenapa kita langsung direct juga ke Mendoza, karena hari untuk gate kita nemenin kita itu sebenarnya udah lewatin batas, sehingga kita harus direct. Itu pun sebenarnya gate kita itu cuma nyampe hari ke-17. 17 ya, hari ke-17. Tapi kita nambah bayar gate sendiri di luar bayar agen. Maksudnya di luar agen itu kita bayar sendiri itu ke gate, sehingga gate itu mau menemenin kita sampai akhir. Itu bayar tip lagi ke dia. Biaya tambahkan hari operasional. Karena kita sebenarnya itu nggak sesuai dengan jadwal kita gitu, jadwal yang udah perjanjian dengan agen. Karena kondisi cuaca kan, sehingga kita mulur sekitar tanggal 16, berarti sekitar 3 harian kita mulur, sehingga kita ke 17 kita summit, 18 kita langsung ke Mendoza atau hotel kita berada di kotanya. Next, Mbak. Nah, tadi kalau kegiatan ini nggak hanya naik gunung, karena kita kegiatan resmi, ada organisasi dan membawa kita juga ada kegiatan subkegiatan yang kita lakukan, yaitu pertama itu ada permainan wayang di puncak Kakonopah, yaitu makanya barang yang kita bawa untuk menuju puncak itu lumayan banyak. Ada wayang juga salah satunya, selain peralatan makan, equipment, maksudnya peralatan untuk pendakian, jadi kita membawa wayang juga. Nah, sehingga kita lumayan. Dan ada pengenalan kopi di base camp, kita menawarin kopi Indonesia ke pendaki-pendaki di luar negeri, sehingga tahu itu kopi Indonesia itu emang enak. Itu ada, kalau nggak salah kita bawa 5 jenis kopi Indonesia, kayak Toraja, Kintamani Bali, dan Gayo Aceh, dan sebagainya. Kita bawa ini dan kita kasih ke beberapa pendaki dari luar negeri. Oke, lanjut. Oh iya, sebentar dulu. Sama ada pengenalan budaya, wisata, dan makanan di KBRI. Nah, ini tadi kan sebelum berangkat di KBRI, ini belum menjamu kita gitu. Kita langsung menuju Mendoza karena di KBRI lumayan ribet. Nah, ketika kita turun karena kan sekitar 12 hari, sehingga kita di kegiatan KPT20 itu udah selesai, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Oke, lanjut, Mbak. Next, Mbak. Nah, ini KBRI. Nah, berbeda kan sama Mas Putra. Mas Putra kan sekitar 2019 itu kedubesnya siapa tadi aku lupa. Di sini pun udah beda karena udah ganti presiden, ganti menteri luar negeri. Karena di era Jokowi kan menteri luar negerinya Bu. Nah, itu ganti Bu KBRI. Nah, ini dulunya sempat di KBRI kalau nggak salah Amerika apa mana gitu, aku lupa. Nah, itu juga baru tahun di situ. Nah, itu kita sempat foto di KBRI-nya. Nah, KBRI di Argentina, Buenos Aires itu nggak hanya membawahi untuk satu negara, tapi 3 negara. Ada Paraguay, Uruguay, sama Argentina. Jadi 3 negara dibawahi sama satu KBRI, yaitu KBRI Buenos Aires. Terus, next. Nah, ini maaf untuk Mas Ningam. Ya. Gimana? Bisa dipercepat lagi nggak? Oke, ini tinggal karena satu waktunya, ini. Oke, ini tahap ini aja, tahap persiapan aja. Bentar. Satu PPT lagi, satu slide lagi. Nah, di sini ini tahap persiapan itu ini kita latihan itu selama 9 bulan ya. 9 bulan dari kita benar-benar nol, nggak tahu naik gunung es, nggak tahu naik gunung segala macam, kita latihan selama 9 bulan, yaitu ada latihan simulasi 1, simulasi 2, tryout 1, tryout 2. Nah, jenis kegiatan ini selalu meningkat dari simulasi 1 sampai tryout. Jenis kegiatannya, beratnya kegiatannya itu selalu meningkat. Itu di latihan. Kemudian ada tahap latihan non fisik, yaitu latihan bahasa, karena bahasa kan bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, kita juga tempat latihan Inggris terutama biar kita
lumayan lancar. Kemudian ada latihan presentasi budaya, ada tes psikologis dan tes medis, karena ini penting banget tes medis juga, psikologis tim kita, sehingga untuk mempelajari kesehatan. Kemudian ada latihan penunjang. Nah, latihan selama 9 bulan ini kita ada latihan jogging di arena jogging itu selama 12 menit sampai 30, yaitu tiap bulan itu naik sekitar 3 menit kalau nggak salah, naik 13 menit sampai di 9 bulan. Nah, setelah jogging itu ada push up, backup, sit up selama 1 menit. Nah, dalam 1 minggu itu jogging itu tiap hari, tiap sore. Sama di weekend biasanya itu kita ada trail running sama city running. Nah, itu untuk jaraknya bisa dilihat. Kalau biasanya kalau city running itu di Purwokerto ya, karena kan kita di domisili di Purwokerto, itu dari Kuncut sampai ke Kabupaten, itu nanjak. Kemudian kalau trail running itu di Bambangan, di Slamet, itu trail running. Kemudian ada jalan jarak jauh untuk melatih kekuatan kaki kita juga, jalan selama dari naik gunung lah, intinya dari Baturaden ke Purbalingga sampai ke Puncak Slamet, turun lagi itu selama 21 jam non-stop. Kemudian ada selama 4 kali juga, ada gym juga, tiap seminggu itu 2 kali. Dan ada juga kayak renang buat kebugaran. Kemudian kayak administrasi, yang penting itu paspor, harus punya paspor ketika mau keluar negeri kan. Kemudian ada visa. Karena di Argentina itu harus mengurus visa, karena itu penting banget visa ya. Karena nggak semua negara emang ada visa. Kalau Asia Tenggara kayaknya nggak menggunakan visa, tapi kalau di Argentina itu menggunakan visa. Kemudian ada rescue. Jadi rescue di sana itu terpisah dengan agen. Jadi kita booking rescue juga. Jadi kita daftar rescue untuk ketika kita di gunung itu kenapa-napa. Kemudian ada kita agen atau agen guide kita untuk perjalanan operasional di Gunung Aconcagua, itu banyak agen di sana di luar negeri, sehingga pilih itu agen yang terbaik yang mana, dan juga lihat dari budget. Jadi harganya juga menyesuaikan dengan fasilitas. Next, Mbak. Oke, terima kasih. Ini salah satu foto di base camp kita bertiga di Plaza de Mulas. Itu saya, Miftah, sama Mas Vito. Intinya mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Jangan takut ketika kalian pengen. Jadi jangan takut untuk berhenti. Insya Allah lah kalian kalau ketika ada pengen kalian ke sana, kejarlah itu mimpi itu. Dari langkah-langkah kecil. Jogging atau latihan cari ilmu pengetahuan. Terima kasih Mbak. Dari saya itu aja. Mungkin kurang lebihnya bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Oke Mas, makasih ya Mas ya untuk pengalaman. Terus ada yang mau tanya sama Mas Niam? Kayaknya udah ada pertanyaan yang masuk juga Mas. Ya, yang mana nih pertanyaan? Yaitu ada dari Kak Fernando Silaban. Ada nggak ya Kak Fernando Silaban? Bisa open mic sama open cam-nya biar kita juga tahu. Betul itu. Silakan Kak, disampaikan pertanyaannya apa? Terus nanti Mas Niam juga dijawab. Halo. Halo. Oh ya. Ya. Udah bisa didengar Mbak Leli? Bisa Kak, udah masuk suaranya. Oke. Langsung bertanya aja Mbak ya. Bertanya buat Mas Tri. Mas, mau tanya sih Mas. Ya. Aku dari Lampung. Hmm. Pernah daki di Gunung Semino, tapi bukan dari timku. Dia itu ini kalau dibilang orang sana tuh dia itu kesurupan. Tapi aku percaya dia itu kayaknya ini Mas, hypothermia gitu. Nah, yang aku tanyakan ciri-ciri orang kalau dia itu hypoxia atau kesurupan.
Dan bagaimana kalau cara ngatasinya pada saat itu juga pertolongan pertamanya. Karena pada saat itu cukup lama, ya sedih juga liatnya gitu Mas. Mungkin itu aja Mas Tri. Terima kasih. Halo, cek. Terus Halo. Jelas. Langsung dijawab apa gimana nih, Mbak Laili? Iya, langsung dijawab aja. Ini tadi pertanyaannya hipoksia apa kesurupan nih? Hipoksia apa kesurupan? Ya dua-duanya Mas kalau bisa. Kesurupan saya juga nggak tahu, soalnya itu kan apa ya, dibilang saya juga bukan ahli di bidang itu gitu, karena ya itu kan sebenarnya gitu, ibaratkan pikiran kosong, ya mungkin bahas masalah kesurupan gitu. Nah, kalau di mistis itu emang kental gitu ya di beberapa daerah gitu, terutama di Jawa, masalah mistis luar negeri itu enggak gitu kan. Luar negeri enggak begitu sih, kalau menurut saya enggak begitu terkait mistis. Nah, untuk penanganan mistis saya enggak gitu paham terkait penanganannya. Cuma kalau di hipoksia ya tadi ya. Iya Mas. Nah, hipoksia berarti kejang-kejang apa gimana nih? Dia itu menggigil Mas, tapi nggak mau ngomong gitu. Nah, biasanya itu jalan pertama itu dia kecapean, ditambah dia nggak ada suplai makanan gitu. Karena mungkin karena ini sumber energi itu dari makanan itu penting. Nah, kebanyakan orang itu nggak begitu memikirkan masalah energi atau makanan yang diasupkan gitu. Ditambah dengan kondisi dingin gitu, orang itu akan cepat lapar, energinya akan terus terkuras, sehingga itu orang itu mungkin gara-gara pertama jalan itu, yang kedua itu dingin, dan dia itu kehilangan kendali, dalam artian pikirannya udah kosong. Nah, langkah yang harus dilakukan yang pertama itu ditanya dulu, kemudian kalau emang udah tahu nih jalannya seperti itu, yang pertama ya harus dihangatkan gitu, dalam artian jangan sampai dia kedinginan, dan dihangatkan itu bisa menggunakan SB, langsung dimasukin SB, atau kalau ada api ya pakai api bisa, segala macam, atau menggunakan, biasanya kalau naik gunung kan menggunakan apa itu namanya, emergency blanket ya, biasanya wajib, itu bagian dari survival kit. Nah, itu bisa dipakai. Itu memanfaatkan suhu badan gitu. Ketika kita nggak bisa membuat api, kita mengeluarkan suhu badan, pasti badan itu mengeluarkan suhu panas gitu, mengurangi dingin itu. Nah, kita tutup suhu panas badan itu sehingga tidak keluar ke udara gitu, dengan kayak SB, emergency blanket atau segala macam, sehingga suhu badan tetap ada di dalam. Dan kedua yaitu makanan jangan sampai kosong, perut jangan sampai kosong dengan makanan gitu. Itu sih Mas. Oke Mas Tri. Kalau di luar negeri itu pernah nggak sih Mas kejadian seperti yang? Kalau di gunung luar negeri ya, kalau yang saya pernah ke sana, maksudnya yang Halo. di akun gua di gunung itu MS atau acute mountain sickness atau penyakit ketinggian, yaitu tidak kuatnya tubuh kita untuk menyerap oksigen. Sekarang itu tipis banget, sekitar berapa persen lah, karena kan setiap berapa meter itu ppl ya, itu kan oksigen itu berkurang gitu di atmosfer, sehingga itu namanya kena MS. Nah, itu kebanyakan gagalnya itu gara-gara itu, bukan karena hipo. Karena kita ketika naik gunung es, kita udah pasti mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang mumpuni. Ketika kita tidak pengen kena hipo, itu ya peralatan kita harus mumpuni, kemampuan kita juga harus mumpuni, sehingga kita
aman dari bahaya itu. Nah, itu salah satu yang penting. Nah, kalau di gunung es tadi AMS itu penanggulangannya yaitu dengan proses aklimatisasi, yaitu untuk menyesuaikan badan tubuh kita. Nah, itu ketika udah AMS udah harus turun sih kalau di gunung ini. Naik lagi, udah turun, udah gagal itu. Seperti itu. Mas. Mungkin dari yang lain, Mbak Leli. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada dari Najmi Ilhana Sukro ini. Bisa open. Halo? Ada nggak ya? Maaf sebelumnya agak bermasalah, mic aja ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Jadi apa kan Kak Leli? Iya, jadi pertanyaan saya tuh terkait aklimatasinya, itu ada parameter yang diperhatiin seperti minimal berapa jaraknya jalan naik balik gitu, sama berapa hari. Sama yang kedua tuh soal manajemen makanannya. Jadi di setiap ketinggian yang berbeda itu makanannya juga berbeda apa enggak, terus pola makannya berapa kali juga gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja ya Mbak Leli. Nah, pertama aklimatisasi. Nah, aklimatisasi ini terkait masalah berapa jarak atau apa aja yang harus diamati atau diperhatikan. Sebenarnya itu aklimatisasi setiap orang yang perlu dicatat ya. Tiap orang itu berbeda-beda. Jadi nggak semuanya itu sama. Karena apa? Kemampuan fisik, kemampuan fisik ya, dalam artian fisik dan organ kita ya. Setiap orang itu berbeda-beda. Itu yang harus dicatat itu. Jadi nggak bisa disamaratakan tiap orang. Bisa jadi saya naik gunung 5.000, 6.000 nih belum kena. Bisa jadi Mas ini baru nyampe 4.000, 5.000 aja udah kena. Bisa jadi itu. Nah, itu. Nah, kenapa yang harus diperhatikan ketika aklimatisasi yaitu pertama kita nyoba dulu gitu. Kita terakhir menginjak di ketinggian itu berapa? Misal kita ke 4.000, kita coba naik nih sekitar 5.000 atau 5.500. Nah, apa yang kita rasakan gitu? Apa yang kita rasakan? Pusing kah atau segala macam? Nah, itu ketika kena AMS atau segala macam. Nah, itu berarti pusing lah, terutama pusing ya. Maksudnya ketika udah nyampe 5.000 pusing, berarti kita udah turun lagi gitu. Kita naik lagi ke 4.500. Jadi jangan langsung ke 5.000. Kita tuh ulang lagi. Ketika udah nyampe itu nggak pusing, kita naik lagi. Jadi harus pelan aklimatisasi itu. Dan harus diseringin dengan mungkin lari-lari kecil di 4.000-an atau segala macam. Nah, kemampuan orang itu berbeda-beda. Parameter yang biasa diketahui ketika kita kuat gitu segala macam itu pertama tensi, tekanan darah, kemudian kadar oksigen. Itu kan ada alatnya tadi dari Mas Putra sudah melihat itu sekitar 98 itu kan normal. Nah, berarti itu kita kuat gitu. Segitu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Paling itu sih Mas. Jadi harus setiap orang itu kemampuan beda-beda. Kemudian yang kedua itu terkait apa tadi Mas? Terkait pola makan sama makanannya gitu Kak. Setiap ketinggian berbeda. Sebenarnya kalau pola makan atau segala macam itu sama di gunung, malam segala macam. Kita energi sama gitu, malah lebih kalau naik gunung kan lebih gitu. Sama makan pun 3 kali. Cuma bedanya makan di gunung dengan di biasa aja, maksudnya di bawah itu kan di gunung itu lebih efisien, makannya lebih praktis, tapi kalorinya lebih tinggi. Bukan masalah karbo. Ya karena kalori yang buat tenaga kan. Iya. Bedanya kalau di Indonesia kan nasi karbo, tapi kalorinya dikit. Dan gula segala macam. Nah, bedanya di sana, misalnya di gunung itu baiknya simple, praktis, tapi kalorinya tinggi. Contohnya kayak mungkin sereal atau hal-hal yang macam paling itu. Cuma
pola makan semuanya sama sih 3 kali, pagi, siang, sore, atau malam. Jadi kalau pagi, kalau terutama di Argentina, kalau pagi itu telur sama roti sama susu, sereal. Siang biasanya itu sandwich, malam itu baru daging-dagingan ataupun kentang, daging, ayam, chicken, kayak gitulah. Intinya kalau makan di sana, walaupun di gunung kayak gitu. Kalau udah naik hikers camp, biasanya malam lebih simpel sih makanannya. Cuma kayak gitu sih, Mas. Oh ya, terima kasih banyak Kak atas Ya. masukan-masukannya. Ya. Mungkin cukup itu sih Kak Leli. Oke, untuk Mas Ningam, pertanyaannya satu lagi ya Mas ya? Ya, silakan. Ya, Mas Ningam yang mau pilih atau gimana nih? Monggo Mas, kan banyak aja. Oh ya udah. Ya udah, silakan dari Alwan Ramdi, bisa open mic sama open cam-nya. Ada nggak? Ada Mbak. Oke. Udah masuk dulu nih. Halo. Ya, ada nggak suaranya? Kedengaran, Mas, kedengaran. Oh iya. Mau nanya nih Mas Ningam. Ini kan pendakian akun ke gua kan makan waktu lama banget ya. Di sini juga beberapa hari. Mau nanya soal manajemen buah buahnya kecilnya kayak gimana gitu. Secara teknisnya juga kayak gimana. Itu aja sih. Saya kepo tuh sama hal gitu. Apalagi buat saya yang nggak bisa nahan gitu. Kira-kira gimana tuh Mas? Makasih. Ya, langsung dijawab Baleni. Langsung dijawab ya. Untuk Mas Alwan ini terima kasih pertanyaan, lumayan bagus nih pertanyaannya karena apa ya di Indonesia sama di luar negeri kan beda gitu. Di Indonesia kan banyak semak-semak tanah bawahnya sehingga kita lah bisa langsung gunung sana, apalagi gunung es ya, itu nggak sembarangan. Maksudnya masalah kecil sama buang air besar itu beda-beda gitu. Dalam artian bukan beda sih, perlakuannya beda. Nah, untuk untuk di sana untuk air kencing itu ditampung di botol. Jadi ketika kita di tenda perjalanan atau kita bisa ditampung menggunakan botol sehingga air itu nggak tersembarangan gitu. Nanti ketika udah penuh air yang kencing itu kita masukkan atau buang ke tempatnya. Nah, untuk yang masalah buang air besar, nah kalau di Indonesia kan bisa sembarangan ya, dalam artian ya bukan bisa sembarangan sih, cuma ya kita keduk tanah bisa langsung bisa ditutup. Nah, kalau di sana menggunakan plastik atau trash bag gede dan itu pun harus dibawa terus. Masih dikumpulin. Karena ketika kita buang air besar sembarangan, kita juga kena denda dan ketika ketahuan itu kena denda. Karena itu kan banyak bakteri ya, terutama yang kurang bagus untuk kita gitu karena kan kita menggunakan air segala macam kan menggunakan salju gitu. Sehingga kalau kita air dan buang air besar itu sembarangan, itu akan mencemari salju itu. Dan itu kan berdampak ke kita sehingga menggunakan trash bag, habis itu diikat, dikumpulin. Jadi setiap orang itu memiliki banyak trash bag. Sekitar 10-an lah kalau nggak salah. Jadi 10 trash bag. Ketika kita naik di atas, kita terutama di ketinggian ya, di camp 1, camp 2, camp kita mau naik, di camp 1 kita buka, kita timbun di situ. Nanti ketika turun, kita ambil lagi, dan di base camp ada tempat pengumpulan dan pengecekan, seperti itu. Udah naik di Pasar Demulas. Tapi kalau di Pasar Demulas, Konferensia yang masih di bawah base camp, itu ada tempat berak khusus, dan di bawahnya itu ada tong untuk menampung. Kalau di base camp atau di camp 1, camp 2, camp 3, itu harus menggunakan itu. Paling seperti itu, Mbak Leni. Oke, makasih Mas Ningam udah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya mohon maaf untuk peserta yang udah bertanya tapi belum terjawab ya. Nanti pertanyaannya bisa di-share di grup. Bisa PC saya juga. Sama Mas Ningam juga bisa menjawab. Iya, bisa PC. Oke, kita lanjutkan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para sponsor.
organizer cabinadventure.id. Untuk sponsor utama kita Moxaware, produk dalam negeri sepatu outdoor berkualitas dengan harga ekonomis. Instagram @moxaware_official, YouTube Moxaware Official. Untuk yang kedua ada Pondok Lesehan Alaska yang bertempatan di Jalan Raya Kulu Karanganyar Kajen. Yang ketiga ada Kospinmu Karanganyar, Jalan Raya Karanganyar Pekalongan. Yang keempat ada RR Decoration, Rara Rustic Decoration dengan slogan Because your moment is our priority. Menyediakan wedding planner, wedding party decor, engagement, office kompleks UMKM Center nomor C5 Madukaran Kedunguni Pekalongan. Yang keempat ada Ayo Project, menyediakan wedding foto, wedding video, pre-wedding, berlokasi di Binagria Pekalongan. Dan tak lupa media partner @UPLMPA Unsut, @Wani Adventure, @Pendaki Semak-Semak, @Kajen Hit, @Explore Batang, @Explore Pemalang, @Berita Pekalongan 1, @Ara Outdoor Equipment, @Explore Jateng _. Untuk itu, sebelum ke acara penutupan, kita dengarkan dulu kesimpulan webinar kali ini yang akan dibacakan oleh Mas Sukma. Mas Sukma, udah siap ya Mas ya? Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih Mbak Leli ya untuk waktu dan tempatnya. Alhamdulillah ini acara berjalan lancar walaupun terkendala hujan. Di sini mati lampu juga tadi. Oke, langsung saja ini kita masuk ke sesi kesimpulan. Kesimpulan dari acara kita, webinar Kabinet Venture 3, Seni Manajemen Ekspedisi Pendakian Gunung Aconcagua. Untuk yang pertama kesimpulannya, ini menyangkut persiapan pra pendakian seperti yang pertama mengenali gunung. Adapun aspek-aspeknya seperti manajemen tentang regulasi, pengaturan durasi waktu pendakian itu perlu diatur juga, termasuk culture adat istiadat. Karena bagaimanapun juga kita adalah tamu ya teman-teman ya. Jadi pengenalan adat istiadat itu mutlak banget. Lain ladang, lain ilalang. Yang kedua persiapan nomor 2 ini menyangkut fisik, mental pastinya karena kita akan mengadakan ekspedisi ke negara lain, ke benua lain. Termasuk pengetahuan tentang botani, zoologi, survival, dan juga teknik scrambling, serta walking. Terus selanjutnya ada persiapan yang nomor 3 ini, ada persiapan tim. Di antaranya adalah persiapan untuk transportasi, akomodasi, dokumentasi, peralatan, termasuk di dalamnya adalah logistik dan pembagian tugas antar tim. Selanjutnya ada persiapan nomor 4 ini, poin nomor 4, termasuk di dalamnya persiapan perbekalan dan juga logistik selama ekspedisi. Poin yang terakhir dari kesimpulan ini adalah yang penting banget, ini yang menentukan sukses atau tidaknya pendakian atau ekspedisi ini salah satunya adalah prediksi cuaca. Karena prediksi cuaca juga akan menentukan kesuksesan summit attack dari ekspedisi tersebut. Untuk untuk prediksi cuaca bisa diakses di www.mountainforecast.com. Oke, mungkin cukup itu dulu Mbak Lili dan teman-teman untuk kesimpulannya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Sukma untuk kesimpulannya. Sebelum kita tutup acaranya, bisa kita foto bareng terlebih dahulu. Bisa open cam-nya semuanya, teman-teman. Biar kita punya dokumentasi. Rahmat baru kelihatan ya. Sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang. Mas Yudi, Mbak Retno, halo. Mati lampu ya. Mas Arsi Outdoor, Mbak Tiara Gil Septiani, Mas Fernando Sitapan, banyak banget. Oke, Mbak Lali silakan. Oke. 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali foto ya. Oke. Pokoknya senyum aja terus. Nggak tahu ini urutan mana, pokoknya senyum. Mesem-mesem dewe ya. Iya, 1, 2, 3.
3 lagi ya. Oke. Oke, udah cukup untuk sesi foto bersamanya. Untuk sebelum penutupan, saya selaku MC pembawa acara pada pertemuan webinar hari ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan peserta webinar, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang telah membawakan materi yang sangat menarik. Serta tak lupa juga peserta yang sudah datang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Waalaikumsalam. Dadah. Oke, dadah. Sampai jumpa di Road Webinar 4 ya. Dadah. Nih, keren nih. Di event selanjutnya. Terima kasih Mas Trio. Mas Ning Amo, iya. Terima kasih juga Mas, teman-teman ya. Terima kasih Mas. Sambung Road Webinar 4, Rinjani ini keren nih. Mbak Leli ya. Siap. Mbak Leli, bagus ngantuk. Langsung gitu aja, Bu.